Insya Allah untuk materi hari ini anak-anak kita masih melanjutkan di bab sebelumnya, yaitu di bab Tokiometri. Karena bab ini sangat besar, yang sempat kita bahas itu hanya masih bagian kecilnya saja, gitu ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan melanjutkan di bab ini. Judulnya diberi judul sebagai Tokiometri bagian kedua. Apa bedanya bagian 1 dan bagian 2 akan segera kita ketahui. Di bagian 1 yang kita bahas sekitar bulan Februari, itu ada ini anak-anak, hubungan antara mol dan koefisien reaksi. Insya Allah masih ingat semua ya, karena di PTS pun soal yang model ini saya keluarkan. Apa hubungannya dulu? Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Ini adalah konsep utama di stoikiometri. Misalkan ada reaksi ini, berarti perbandingan koefisiennya 1 banding 12 banding 11. Kalau ditanya berapa perbandingan molnya, juga sama. 1 banding 12 banding 11. Mengikuti perbandingan koefisien. Ini adalah materi terdahulu. Kemudian juga sudah kita bahas contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Langkah pertama kita harus membuat persamaan reaksinya. Kemudian kita cari perbandingan koefisiennya. Setelah perbandingan koefisien ketemu, baru kita cari perbandingan molnya, gitu ya. Baru kita cari mol zat yang bisa dihitung. Molnya siapa di situ yang bisa dihitung? Yaitu molnya sukrosa. Dicari molnya sukrosa, kemudian kita bisa mencari molnya karbon, kita juga bisa mencari molnya air. Pakai perbandingan koefisien itu. Koefisiennya 1, 0,01 mol, berarti kalau 12 ya 0,12 mol. Kalau 11 berarti ya 0,11 mol. Molnya ada, kita bisa mencari masanya. Massa C bisa dihitung. Terus masanya siapa itu? Masanya H2O juga bisa kita hitung. Ini menggunakan perbandingan-perbandingan itu. Selain massa, kita juga bisa menghitung volumenya. Kalau yang ditanyakan adalah volume gas. Nah, ini adalah konsep stoikiometri pertama yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang anak-anak, saya ada pertanyaan. Seperti ini pertanyaannya. Bagaimana menyelesaikan soal ini jika ada 14 gram nitrogen direaksikan dengan 8 gram gas hidrogen untuk menghasilkan gas amonia? Yang ditanyakan, berapa massa amonia yang dihasilkan? Apa sih perbedaan soal ini dengan soal sebelumnya? Kalau soal sebelumnya anak-anak, variabel massa yang diketahui itu hanya satu zat, yaitu zat sukrosa saja. Tetapi untuk soal yang ini, variabel massa yang diketahui sudah ada dua, yaitu massa nitrogen diketahui, massa hidrogen juga diketahui. Untuk menyelesaikannya, ini juga ada perbedaan. Jika yang ini kita bisa selesaikan secara langsung, karena mol zatnya langsung bisa dihitung, tapi kalau ini nanti ada perbandingan. Nah, konsep yang dipelajari di sini itu disebut sebagai konsep pereaksi pembatas. Ada materi baru ya hari ini ya, yaitu masalah pereaksi pembatas. Apa pereaksi pembatas itu? Fokus yang baik karena inti dari bab stoikiometri itu ada di bagian ini. Semua bab kimia, baik yang ada di kelas 11, kelas 12, di perguruan tinggi maupun manapun, pasti menggunakan konsep yang di sini, yaitu menggunakan konsep reaksi pembatas. Konsentrasi yang baik ya, agar bisa dipahami dengan baik. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah,
Seperti apa konsep reaksi pembatas itu anak-anak? Agar kita lebih mudah, tidak langsung ke kimia, ini ada analogi. Ada pabrik mobil gitu ya. Misalnya pabrik mobil yang ada di Kota Malang, itu mau membuat mobil sebanyak 8 buah. Mau merakit mobil gitu ya. Dan di sana juga tersedia ada 48 ban. Setiap mobil itu memerlukan 4 ban. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, kira-kira ban yang diperlukan ada berapa untuk memasang ban di 8 mobil ini? Butuh berapa? Ada 8 mobil, setiap mobil butuh 4 roda, sedangkan roda yang tersedia adalah 48. Kira-kira roda yang terpakai ada berapa, Nan? Ini menuju konsepnya loh ya. Kalau ini sudah paham, nanti konsep kimianya mudah. Berapa ban yang diperlukan? Ya tinggal ini aja. 32. Dapatnya dari mana? Dari 4 kali 8. Betul. Lah kemudian, ada nggak ban yang tersisa di situ dari stok yang ada? Ada. Berapa Mbak yang tersisa? 16. Berarti ada sisa ban sebanyak 16. Lah inilah yang disebut sebagai konsep menuju reaksi pembatas itu anak-anak. Mobil itu kita sebut sebagai reaksi yang pertama. Zat direaksikan yang pertama, zat 1. Ban itu analoginya adalah reaksi yang kedua. Sedangkan mobil itu disebut sebagai produk. Kalau kita lihat ternyata tidak semua ban ini dipakai di mobil. Karena terbatas pada bodi mobil yang disiapkan. Sehingga ada sebutan khusus. Ban yang tidak terpakai, yang jumlahnya ada 16, itu disebut sebagai sisa. Kalau di dalam kimia disebut sebagai reaksi yang bersisa. Sedangkan mobil, karena ini yang membatasi penggunaan dari ban, itu dikenal sebagai reaksi pembatas. Ada 2 istilah ya. Ada reaksi sisa, ada reaksi pembatas. Yang habis duluan antara bodi mobil dan ban, yang habis duluan untuk membentuk mobil jadi kan rangka mobilnya. Maka yang habis duluan itu disebut sebagai reaksi pembatas. Ingat-ingat ya, yang habis duluan adalah reaksi pembatas. Begitu juga di reaksi kimia anak-anak. Karena untuk menghasilkan suatu produk, itu kadang-kadang reaksi 1 dan reaksi 2 jumlahnya tidak sama. Karena jumlahnya tidak sama, pasti ada reaksi sisa atau zat yang bersisa, ada juga reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Seperti pada saat kita membuat mobil ini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah soal yang tadi, yang sempat saya tanyakan di awal tadi, yang ini ya. Nah, yang ini. Nitrogennya 14 gram, hidrogennya 8 gram. Mana yang habis duluan untuk bereaksi? Apakah nitrogennya, apakah hidrogennya? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata seperti ini anak-anak. Karena dia punya massa, dia juga punya massa, kita bisa mencari molnya dulu, yaitu mencari molnya nitrogen. Langkah pertama adalah menghitung molnya dulu. Karena ini ada nitrogen, berarti molnya nitrogen dicari dulu. Mol itu apa kemarin rumusnya? Massa dibagi dengan MR gitu ya. Massanya 14, satu atom nitrogen massanya 14.
Berarti 14 dikali 2. Ketemunya jadi 28. Maka molnya adalah 0,5 mol. Bagaimana dengan hidrogen? Hidrogen juga sama. Wah, ini keliru ini ya. Masanya adalah 8. MR-nya hidrogen itu berapa, anak-anak? 1 dikali 2. Harusnya di sini adalah 2. Ketemunya berapa mol berarti? Ini 4 mol. Bentar ya, sambil tak perbaiki dulu ya. Bentar, saya share screen dulu. Saya ulangi. Tadi kita sudah sampai di bagian mencari molnya nitrogen dan molnya hidrogen. Dari massa dibagi dengan MR. Untuk menyelesaikan soal yang bereaksi pembatas, itu mutlak anak-anak ya. Langkah pertama adalah mencari mol zat yang terlibat reaksi. Langkah kedua ini, yaitu menuliskan persamaan reaksinya. Sudah setara atau belum anak-anak ini? Persamaan reaksinya. Belum ya? Karena nitrogennya di sini 2, di sini masih 1. Agar sama, kita tambahkan koefisien seperti biasanya. Ini jadi 2 koefisiennya, ini menjadi 3. Langkah selanjutnya adalah buat ini anak-anak. Menuliskan mula-mula, menuliskan reaksi, dan menuliskan sisa. Dibuat seperti ini. Agar kita menghitungnya jadi mudah. Apa yang diisikan di mula-mula, apa yang diisikan di reaksi dan sisa, itu adalah mol-mol zat yang ada di sini. Kemudian, untuk reaktan, itu jumlahnya adalah selalu berkurang. Tandanya jadi min di sebelah reaktan. Tetapi di produk, itu tandanya menjadi plus, karena dia jumlahnya bertambah. Kita buat ini dulu. Di bagian mula-mula anak-anak, kita masukkan mol yang kita hitung di awal tadi. Nitrogennya adalah 0,5 mol, hidrogennya adalah 4 mol. Gitu ya. Ini 0,5, langsung taruh aja. 4 juga langsung taruh aja. Setelah kita menentukan atau menuliskan mol yang ada di mula-mula, baru kita tulis yang bereaksi anak-anak. Berapa yang bereaksi? Untuk menentukan yang bereaksi, caranya begini anak-anak. Kita habiskan mol yang di depan. Ini kan punya setengah mol gitu ya. Kita habiskan 0,5. Ini kita habiskan 0,5. Nah, kalau ini kita habiskan 0,5, kira-kira hidrogen yang diperlukan berapa mol? Itu berhubungan dengan koefisiennya. Ini koefisiennya 1, diperlukan 0,5 mol. Kalau 3, berapa mol yang diperlukan? Berarti tinggal 3 dikali ini. Sehingga ketemunya adalah 1,5 mol yang bereaksi di bagian hidrogen. Nah, bagaimana yang di NH3? Karena NH3 itu sebagai produk, itu mula-mulanya nggak ada data NH3 sama sekali di atas, sehingga nilainya 0. Lah yang bereaksi berapa? Yang terbentuk berapa? Juga pakai perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya 1, 0,5. Kalau 3, 1,5. Berarti kalau koefisiennya 2, itu yang bereaksi adalah 1 mol. Langkah yang paling menentukan adalah menentukan yang di bagian mol reaksi ini anak-anak ya. Jika di sini sudah benar, langkah ke bawah pasti benar. Tapi kalau langkah di sini belum benar, ke bawahnya juga akan belum benar. Yang paling dasar adalah di sini. Yaitu menggunakan perbandingan mol. Dihabiskan yang depan dulu, yang ini. Kalau sudah didapatkan molnya masing-masing, baru kita kurangi yang kiri.
Ini dikurangi ini jadi 0. Ini dikurangi ini jadi 2,5. Kalau yang kanan ditambah ini menjadi 1 mol. Ini habis. Nah, yang ditanyakan adalah tadi masanya amonia anak-anak ya. Amonia itu kan NH3. Yang di sebelah kanan ini. Kalau ditanyakan massa, ya mudah sekali. Tinggal masukkan aja mol dikali MR. Molnya ini 1. Ini. MR NH3. N-nya itu adalah 14. Hidrogennya 3 kali 1. Ketemunya adalah 17. Sehingga dihasilkan amonia sebesar 17 gram. Lah mana reaksi pembatasnya? Pembatas itu adalah yang 0 ini anak-anak. (14 gram nitrogen direaksikan dengan 8 gram hidrogen. Pembatasnya adalah nitrogen, menyisakan hidrogen, dan terbentuk 1 mol NH3. Bisa dipahami yang bagian stoikiometri ini. Karena ketemu kimia di jenjang manapun, anak-anak pasti menggunakan prinsip ini di perhitungannya. Mau kuliah kedokteran, pertanian, perikanan, peternakan, pasti memerlukan ini, perhitungan-perhitungan ini. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tak lanjutkan contoh satunya, anak-anak. Karena saya nyiapkan 2 contoh. Ini contoh yang kedua. Ada 6 gram hidrogen direaksikan dengan 32 gram oksigen untuk membentuk uap air. Pertanyaannya ada 2. Siapakah yang bertindak sebagai pereaksi pembatas dan berapa massa uap air yang dihasilkan? Langkahnya sama. Yang pertama kita cari molnya dulu, molnya hidrogen. Masanya 6, MR-nya 2, berarti ketemunya 3 mol. Molnya oksigen, masanya 32 gram, MR-nya juga 32. Dari ini ya, 16 kali 2, ketemunya 32, ketemunya adalah 1 mol. Kalau sudah dibuat persamaan reaksinya, H2O2, H2O belum setara, agar setara jadi ini koefisiennya. Kalau sudah, kita buat mula-mula reaksi sisa. Reaktan berkurang, produknya bertambah. Kita buat ini dulu. Jika sudah, masukkan datanya. Hidrogen mula-mulanya 3 mol, oksigen mula-mulanya 1 mol. Nah, sekarang berapa anak-anak yang bereaksi kalau kayak begitu? Ini punya 3 mol, ini 1 mol. Cara menentukan yang bereaksi tadi adalah kita habiskan yang depan dulu. Berarti berapa? 3 mol kita pasang. Ini 3 mol. Kalau ini 3 mol, kira-kira oksigen yang diperlukan ada berapa mol anak-anak? Dengan memperhatikan perbandingan koefisien. Ini 2, ini 1. Kalau koefisiennya 2, itu yang bereaksi 3 mol. Kalau 1 berarti berapa mol yang bereaksi? 1,5. 1,5. Nah, sekarang kalau kita kurangi anak-anak, ini kan 0 gitu ya. Kalau dikurangi ini berapa? Kan negatif gitu ya. 1 dikurangi 1,5, negatif setengah. Nggak boleh anak-anak ada data yang negatif seperti itu. Nggak boleh ada data negatif itu. Artinya, saat kita menghabiskan yang pertama, itu tidak terjadi reaksi. Kita coret, karena nggak boleh. Kalau yang depan itu tidak bisa kita habiskan, sekarang dibalik. Yang dihabiskan yang belakang. Ini 1 mol, berarti direaksikan 1 mol.
Kalau ini 1 mol, saat koefisiennya 1, berarti hidrogennya berapa yang diperlukan? 2. 2. Nah, gitu. Nah, kalau dikurangi, ini habis, ini sisa 1. Kalau sisanya tidak negatif, itu boleh anak-anak. Sehingga yang digunakan adalah menghabiskan yang oksigen. Kita tidak bisa menghabiskan yang hidrogen. Koefisien 1, 1 mol, 2, 2 mol, ini juga sama. Kalau 2 juga akan membentuk 2 mol. Sehingga di kondisi akhirnya, sisanya, ini sisa 1 mol. Yang ini habis, yang ini terbentuk 2 mol, anak-anak ya, maaf, ini terbentuk 2 mol. Nah, sekarang siapa yang sisa? Siapa yang pembatas? Yang sisa adalah hidrogen, karena ada sisa 1. Pembatasnya adalah oksigen, karena dia 0. Nah, berapa uap air yang terbentuk? Nah, ini harus perbaikan. Ini adalah 2 mol tadi ya. Ini 2 mol. Berarti ini juga 2 mol, anak-anak diubah aja. Ini 2 mol. 2 kali 18 berarti 36. Artinya di sini terbentuk 36 gram. Nah, begitu. Bisa dipahami anak-anak untuk contoh soal yang kedua ini? Biasanya yang bingung kalau sudah ketemu soal adalah di bagian menentukan ini. Menentukan jumlah mol yang bereaksi. Saya ulangi aja ya yang di bagian itu ya. Ini 3 mol anak-anak miliknya hidrogen. Ini 1 mol miliknya oksigen. Kita habiskan yang depan, yaitu kita pasang 3 mol. Kalau ini kita pasang 3 mol, ternyata oksigen yang diperlukan itu 1,5 mol. Padahal yang ada cuma 1 mol, berarti kan kurang. Kalau kurang itu nggak boleh. Berarti kita nggak boleh menghabiskan yang depan. Baru belakang yang kita habiskan, yaitu 1, kita pasang. Berapapun yang di atas itu. Ini kita pasang 1. Kalau ini 1, ternyata ini dibutuhkan 2. 3 dikurangi 2 masih positif, berarti boleh. Ini juga terbentuk 2 mol. Sehingga di kondisi akhir ini sisa 1, ini habis, ini terbentuk 2 mol. Ini bereaksi sisa, ini bereaksi pembatas, dan kita bisa menghitung masanya air yang terbentuk. Gitu ya. Kita buktikan nanti di tugasnya. Anak-anak benar-benar paham atau enggak terkait dengan konsep ini. Akan ketahuan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum tak lanjut. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada ini, satu lagi contohnya. Ada 32 gram belerang ditambah dengan 16 gram oksigen. Yang ditanyakan adalah berapa massa SO3 yang dihasilkan. Langsung aja biasa. Molnya S, molnya O2, dibuat ininya ya. Ini 1 mol, ini 0,5 mol, ini SO2-nya. Kalau dipasang 1 enggak mungkin anak ya. Kalau ini 1, ini juga 1, berarti negatif enggak boleh. Berarti yang dihabiskan yang belakang. Ini 0,5, ini juga 1 berarti 0,5, ini juga 1 berarti 0,5. Ini habis, ini sisa, ini terbentuk. Ini bereaksi sisa, ini bereaksi pembatas, massa SO2 dihasilkan bisa ketemu. Pakai cara yang sama. Bisa? Jadi kalau nanti ada latihan soal, cara jawabnya persis kayak begini, langkah-langkahnya. Biar sistematik, biar mudah dipahami. Nah, sekarang jadi pertanyaan gini, apakah datanya selalu massa anak-anak yang diketahui di sini? Apakah selalu massa kayak tadi seperti contoh sebelumnya? Ternyata tidak. Ini bisa volume, bisa molaritas, bisa juga jumlah partikel.
Yang penting data apapun yang diberikan di soal, kita ubah menjadi mol. Itu prinsipnya ya. Data apapun yang diketahui dari soal, entah itu massa, entah itu volume, atau apapun, kita ubah menjadi mol. Karena yang menentukan di stoikiometri itu adalah mol zat. Ayo, ada pertanyaan apa enggak? Mister. Iya, silakan Mas. Itu kok yang mol mula-mulanya oksigen kok 0,5, Mister? Ini Mas, dari sini. Masanya oksigen kan 16 gram. MR-nya 32. Karena 16 kali 2 kan oksigen ya. Ini oksigennya kedua. 16 dibagi 32 itu 0,5 Mas. Diambil aja 0,5 ke sini. Nah, begitu. Gitu Mas Helmi. Oh iya, Mister. Kayak yang sebelumnya tadi. Sama persis ya. Ada pertanyaan lain ayo. Sebelum ke latihan soalnya. Mister. Oke, Mbak, silakan Mbak. Terus mol yang bereaksi itu dari mana, Mister? Menentukannya kayak yang contoh sebelumnya tadi, Mbak. Nah, kayak ini tadi ya. Ini kan punya 3 mol dari sini. Ini punya 1 mol dari sini. Untuk menentukan yang bereaksi, kita habiskan yang depan dulu, Mbak. Berapapun miliknya yang depan kita pasang, yaitu 3. Kalau ini kita pasang 3 mol, oksigen yang diperlukan berapa? Kita gunakan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 2, 3 mol. Kalau 1, berarti kan separuhnya, 1,5 mol. Padahal yang ada cuma 1, Mbak. Yang diperlukan 1,5. Kan nggak mungkin terjadi kan reaksi kayak gitu ya. Karena yang bereaksi tidak boleh melebihi dari yang mula-mula itu. Sehingga saat menghabiskan yang depan, ini nggak boleh, kita coret. Nah sekarang kita habiskan yang belakang. Yang belakang berapa? 1 mol. Kita pasang aja 1 mol di sini. Koefisiennya 1, 1 mol. Lah kalau 2, berarti 2 kalinya, 2 mol. Inilah dikurangi habis, dikurangi masih ada sisa 1. Nah itu yang boleh. Jadi tidak ada data reaksi yang melebihi mula-mula. Itu untuk menentukan berapa mol yang bereaksi. Caranya gitu. Bisa dipahami Mbak ya? Iya, Mister, paham. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi silakan ayo. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mister, itu kalau nggak bisa depannya berarti yang belakang gitu, Mister? Iya betul Mas. Kita coba yang depan dulu. Kalau yang depan nggak bisa, baru kita coba yang belakang. Begitu caranya ya Mas ya? Oke, Mister. Oke, siap. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham anak-anak, ini adalah tugas hari ini. Cuma 2 soal saja. Silakan di screenshot, dikerjakan di kertas, nanti diupload di Google Classroom. Soal ini aja. 2 aja. Sudah di screenshot? Sudah, baik. Kalau sudah, ini nanti juga saya screenshot anak-anak, terus saya kirim di Google Classroom juga ya. So, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Karena waktu kita kan nggak banyak untuk sekarang pertemuannya. Semoga bisa dipahami dengan baik untuk materi kali ini, karena ini adalah materi utama terkait dengan stoikiometri. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi besok. Besok kita perkuat konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.